ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Selanjutnya, ikhwan akhwat sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di modul sistematis dari matan an-nubdzah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan memulai pembahasan terkait sholat, terkait syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya secara terperinci. Nah, kemarin kita sampaikan untuk mendata perkara-perkara mana dari rukun-rukun sholat yang termasuk rukun perkataan, mana masuk rukun perbuatan, dan mana masuk rukun hati. Kalau kita ingin kerucutkan menjadi 13, dan ingin ringkas menjadi 13, yang termasuk rukun qauli. Nah, coba apa saja yang termasuk rukun qauli atau rukun yang itu sifatnya doa dan ucapan. Yang pertama adalah takbiratul ihram tentunya. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir ya. Kemudian sholawat pada tasyahud akhir. Yang terakhir, salam pertama. Ini adalah 5 rukun yang bersumber dari lisan. Selain 5 itu, hukumnya sunnah. Selain 5 ucapan yang kita sebutkan tadi, hukumnya sunnah. Seperti misalkan doa iftitah, sunnah. Atau takbir perpindahan, zikir ketika ruku, ketika sujud, zikir ketika i'tidal. Ini hukumnya sunnah seluruhnya, tidak diwajibkan. Andaikan ada orang yang sengaja meninggalkan zikir ketika ruku, zikir ketika sujud, maka sholatnya tetap sah. Baik, berarti tersisa berapa? 13 dikurangi 5. Berarti sisa 8. Ya, 8 ini ya ada rukun yang kita sebut dengan rukun fi'li atau perbuatan. Nah, coba kita data. Rukun perbuatan yang pertama adalah berdiri, jelas, berdiri. Kemudian berikutnya ruku', kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Ada 6. Nah, itu totalnya sudah 11. Nah, sisa 2, yakni niat ya. Niat itu rukun hati. Niat rukun hati, dan satunya tertib. Kalau tertib itu sebagian memasukkannya sebagai jenis tersendiri, yakni rukun maknawi. Rukun maknawi. Rukun yang sifatnya itu sifat. Yang sifatnya itu adalah apa ya, tidak kasat mata, makna lah, secara makna gitu, atau rukun maknawi. Nah, sehingga kalau kita ringkas, rukun sholat terbagi menjadi 4. Ada rukun perkataan, rukun perbuatan. Rukun perkataan tadi ada 5, rukun perbuatan ada 6, rukun hati ada 1, ada rukun maknawi, itu tertib. Walaupun tertib juga bisa kita masukkan sebagai rukun fi'li ya. Tertib itu juga ada unsur kita melakukan perbuatan-perbuatan sholat secara runut begitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Ini istilah khusus di mazhab Syafi'i, dan tentunya sebagaimana kita sampaikan di depan, istilah-istilah ini ya istilah para fuqaha ya, untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah. Dan setiap mazhab memang memiliki istilah-istilah tersendiri yang merupakan hasil ijtihad dari mereka. Hasil ijtihad dari mereka. Sebagaimana dalam ilmu nahwu, para ulama juga membuat istilah-istilah khusus. Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul, dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang baru, yang tidak dikenal di masa salaf, atau di masa Nabi bahkan ya, tidak dikenal. Tapi ini dikenal di zaman-zaman setelahnya ketika ilmu ini semakin berkembang, ilmu semakin pesat perkembangannya di masa atau di era dinasti Abbasiyah terutama. Sehingga para ulama ini banyak ya berijtihad, kemudian mereka membuat buku, menyusun ilmu menjadi sebuah ya bidang tersendiri. Baik, mungkin ada ingin membacanya saat itu. Ab'adu as-salah wa hay'atuha. Silakan. Baik, ana insyaallah Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah, ab'adu salati wa hayatiha wa ab'aduha sab'ah. At-tashahhud al-awwal wa tsani wa qu'uduhu wa tsalis wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa rabi wal qanutu fi i'tidal isnaniyati subhi wa witru nisfi al-akhiri min Ramadan wal khamis
wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ba'dah wassalatu ala alihi fi tasyahudil akhir wa sunanuha ma'ada dzalika fasyartu wa ruknu la Baik, yubid. ya cukup. Jazakallah khairan Ustaz yang telah membacakan tadi. Penulis rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan tentang rukun, menjelaskan berikutnya tentang sunnah. Sunnah ini sebagaimana kita sampaikan terbagi menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Perbedaannya adalah pada apakah ketika ditinggalkan ada syariat sujud sahwi. Tetap perbedaannya pada masalah itu, perbedaan pokoknya. Sunnah ab'ad ketika meninggalkan salah satu di antaranya, maka disunahkan, sekali lagi disunahkan ya bukan diwajibkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Karena sunnah ba'at ini karena sangat dekat dengan rukun dari segi dalilnya, kuatnya dalilnya, kemudian dari pengamalan Nabi SAW yang selalu merutinkannya, sehingga mirip dengan rukun. Oleh karena itu disebut sebagai ba'at. Ba'at yang jamaknya ab'ad. Ba'dun itu artinya sebagian. Ya, seakan-akan dia dianggap sebagai sebagian dari rukun sholat. Karena ya pengamalan dari Nabi SAW yang selalu merutinkannya. Baik, ruku atau abad salat ini secara ringkas sebenarnya hanya dua. Secara ringkas sebenarnya hanya dua, yakni tasyahud dan kunut. Oleh karena itu di matan Abi Suja, Mukhtasar Abi Suja ini agak lebih tinggi daripada matan kita ini. Hanya disebutkan dua saja sunnah abad, yakni kunut dan juga tasyahud akhir atau tasyahud awal. Hanya dua itu saja. Namun di sini penulis rahimahullah taala merinci lebih dalam lagi. Merinci lebih dalam. Pada tasyahud, di sana mencakup tasyahud itu sendiri, yakni bacaan tasyahud itu sendiri. At-tahiyatu lillah, salawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasul. Tasyahud juga dikenal dengan tahiyat. Istilah tasyahud itu juga dikenal dengan tahiyat. Karena pada lafal tasyahud itu ada at-tahiyyah. At-tahiyyah ada lafal at-tahiyyah sehingga juga disebut dengan doa tahiyyah. Kemudian yang termasuk ab'ad juga adalah duduk ketika tasyahud awal. Ya, tentunya ketika kita tasyahud awal kita ucapkan dalam keadaan duduk. Kemudian ada sholawat atas Nabi di tasyahud awal. Tasyahud awal ini sunnah ba'ad, sholawat setelahnya juga sunnah ba'ad. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad di tasyahud awal ini sunnah ba'ad. Adapun salawat atas keluarga beliau itu tidak disunahkan di tasyahud awal. Cukup salawat atas Nabi saja. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan tambahan Sayyidina? Apakah disunahkan? Taib. Terkait tambahan Sayyidina ini ada silang pendapat di kalangan para fuqaha Syafi'iyah. Ada yang mengatakan ya lebih baik tidak menambah Sayyidina. Sebagian lagi lebih utama menambah dengan Sayyidina. Ibnu Hajar Al-Haytami pendapat yang muktamad dari fatwa beliau bahwasanya tidak diutamakan atau tidak utama membaca Sayyidina di dalam tasyahud. Tapi kalau boleh ataupun tidaknya boleh. Para ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Ya, mengucapkan Sayyidina itu termasuk ucapan yang atau lafal yang utama, lafal yang baik. Karena ada unsur takrim, penghormatan kepada Nabi SAW. Ya, namun kalau pada tasyahud ketika salat atau pada salawat di dalam salat, maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami yang lebih utama tidak menambah dengan Sayyidina. Jadi cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Berbeda dengan Imam Ar-Ramli yang mengatakan lebih utama menambah Sayyidina. Ala kulli hal, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama yang kita amalkan atau yang saya amalkan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Saya tidak pernah menambah dengan Sayyidina. Tapi kalau ada yang menambah dengan Sayyidina, maka tidak kita katakan sholatnya batal. Tidak ya. Ini hanya masalah afdoliyah saja. Taib, itu terkait sholawat atas Nabi. Kemudian berikutnya kunut. Kunut. Kunut di sini adalah ya doa yang diucapkan setelah i'tidal. Doa yang diucapkan setelah i'tidal pada rakaat kedua salat subuh dan juga rakaat terakhir pada salat witir. Nah, witir ini ada silang pendapat di kalangan para ulama meskipun ya para ulama di antara 4 madhab sepakat bahwasanya kunut witir itu disunahkan. Namun mereka silang pendapat pada
pada sholat apa atau pada waktu yang mana disunahkannya, pada witir yang bagian mana. Sebagian ulama mengatakan seluruh tahun, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, disunahkan untuk melafalkan kunut atau berdoa kunut setelah tasyahud akhir. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karenanya kalau kita ke Saudi Arabia, di setiap Ramadan pasti kunut sejak malam pertama. Itu mazhab Ahmad. Adapun di mazhab Asy-Syafi'i, dan ini berlandaskan athar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang memerintahkan imam tarawih ketika itu untuk kunut di setengah terakhir bulan Ramadan. Setengah terakhir bulan Ramadan. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat ini atau mengambil athar ini dan mengatakan kunut witir itu disunahkan pada setengah terakhir bulan Ramadan, malam 16 sampai malam 30. 16 sampai 30. Kemudian lafal kunut itu bagaimana? Lafal kunut yang paling bagus adalah lafal kunut yang datang dari dari athar ataupun dari riwayat Al-Hasan. Dari riwayat apa? Al-Hasan bin Ali. Yang mana di sana ada lafal Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait. Lafal kunut yang kita kenal. Itu lafal kunut yang paling utama karena datang dari athar. Datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu juga diucapkan pada kunut subuh. Diucapkan juga pada kunut subuh. Jadi kunut subuh dengan kunut witir ini sama ucapannya. Taib. Apakah harus dengan lafal tersebut? Bagaimana dengan orang yang tidak hafal? Taib. Di mazhab Syafi'i, lafal kunut ini ketika tidak bisa mengucapkan atau tidak bisa mengamalkan kunut yang panjang, maka dia bisa mengambil esensi dari kunut, kemudian melafalkan lafal yang semakna dengannya. Esensi dari kunut itu dua. Kalau kita memperhatikan lafal kunut yang datang dari Nabi SAW, intinya hanya dua. Yakni kita meminta kepada Allah Ta'ala, kita meminta hidayah. Ya Allah madina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Kita meminta afiyah, kesehatan. Dan seterusnya. Ada unsur doa dan permintaan. Kemudian esensi yang kedua, ataupun unsur yang kedua dari kunut, kita memuji Allah Ta'ala. Fa'innaka la taqdi wa la yuqdu alaik. Fa'innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'alait. Itu kita memuji Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kalimat-kalimat tadi mulai dari fa'innaka taqdi wa la yuqdu alaik itu tidak diaminkan. Tidak diaminkan. Sehingga sebagian imam itu melirihkan. Meskipun kalau ada yang membaca dengan keras juga tidak disalahkan. Tapi kita tidak boleh mengaminkannya. Karena itu pujian. Karena itu pujian. Lalu bagaimana? Ya kita cukup mengatakan tabarakallah. Atau kita mengikuti sebagaimana imam baca. Intinya tidak diaminkan. Ya, jadi kembali lagi inti dari kunut adalah doa dan juga sana atau pujian. Sehingga para ulama Syafi'iyah mengatakan lafal apapun yang kita ucapkan mengandung doa dan mengandung pujian, maka sudah dianggap kunut. Nah, sehingga kita bisa berdoa kunut dengan versi paling pendek, dengan apapun yang mengandung doa ataupun sana. Misalkan, Ighfirli ya ghafur. Ighfirli ya ghafur. Ampuni aku wahai zat yang maha pengampun. Ya, atau kita mengucapkan irhamni ya rahim, atau irhamni ya rahman ya rahim. Allahumma arhamni ya rahman. Misalkan. Allahumma arhamni ya rahman. Sudah cukup. Atau kita mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu doa intinya isinya. Kemudian innaka antal wahhab. Itu ya sana atau pujian. Nah, dan lafal-lafal lainnya baik itu yang bersumber dari Quran, bersumber dari hadis ataupun kita merangkainya sendiri. Sekali lagi ini dari segi kebolehan. Kalau ditanya dalilnya apa? Kalau dalil secara nas dari Nabi ya tentunya tidak ada. Para ulama Syafi'iyah mengambil esensi dari doa kunut sekali lagi. Esensi dari doa kunut. Jadi kunut itu ibaratnya seperti sholawat gitu loh. Boleh nggak kita mengucapkan sholawat yang tidak pernah diucapkan Nabi? Ya, misalkan kita mengucapkan Sallallahu ala Muhammad. Apakah kita pernah tahu bahwasanya sholawat itu pernah diucapkan Nabi ataupun para sahabat? Ya, sholawat, istighfar dan sebagainya itu sifatnya mutlak. Kalau kita merangkai sebuah sholawat yang selama tidak bertentangan ya dengan makna-makna dalam syariat maka tidak masalah. Sebagaimana istighfar, ya kita merangkai kata
ya, untuk minta ampun kepada Allah, tapi tidak pernah datang dari nas Al-Quran ataupun hadis, maka kalau dari segi boleh tidaknya boleh. Namun yang lebih utama adalah yang datang dari nas tentunya. Tapi ketika kita berbicara boleh atau tidaknya, tadi kita sampaikan boleh mendatangkan kunut, istighfar dan sebagainya, ya selama ya esensi dan maknanya terpenuhi begitu ya. Baik. Ini terkait kunut. Nah, yang disunahkan atau yang menjadi sunnah ba'at adalah bacaan kunutnya. Adapun mengangkat tangan termasuk mengeraskan bacaan ini tidak masuk abad. Masuk sunnah juga tapi bukan sunnah abad. Mengangkat tangan itu sunnah juga tapi bukan sunnah abad. Kemudian salawat atas Nabi, salawat atas Nabi dan salawat atas keluarga Nabi pada kunut. Jadi kunut ini kalau mau kita rinci lagi, selain doanya, disunahkan juga untuk menambah salawat atas Nabi, minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian menambah salawat atas keluarga beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian salawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ya, salawat atas Nabi di tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tidak disunahkan. Adapun tasyahud akhir ini disunahkan. Setelah Allahumma shalli ala Muhammad, kita menambah wa ala ali Muhammad. Itu paling minimal. Paling minimal. Yang paling utama tentunya kita mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Itu yang paling utama. Kalau tidak mampu, ya cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman, ini adalah 7 sunnah yang dianggap sebagai ab'ad. Ab'adus salah. Yang ketiga, ditinggalkan salah satu atau sebagiannya, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau meninggalkan dengan sengaja? Sama. Meninggalkan dengan sengaja juga disunahkan sujud sahwi. Bagaimana dengan orang yang sengaja nggak sujud sahwi? Sengaja meninggalkan dan sengaja nggak sujud sahwi? Jawabannya tetap sah sholatnya. Tetap sah. Ada orang yang sengaja nggak kunut, sengaja nggak sujud sahwi. Padahal dia meyakini kesunahan kunut. Maka kita katakan tetap sah sholatnya. Cuma ada yang kurang begitu ya. Cuma ada yang kurang. Seperti orang yang nggak tasyahud awal. Karena lupa misalkan. Kemudian nggak sujud sahwi juga. Maka kita katakan sholatnya tetap sah begitu ya. Baik, ini terkait ab'adus salah atau sunnah ab'ad. Kemudian penulis di sini menjelaskan konsekuensi dari perkara yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Atau tadi ada kalimat yang lupa kita jelaskan, wa sunanuha ma'ada dzalik. Ini sepertinya lupa untuk diterjemahkan. Wa sunanuha, sunah-sunah yang tidak disebutkan di ab'ad ya, maka masuk sunnah hayat. Wa sunanuha ma'ada dzalik. Dan sunah-sunah hayat ya maksudnya ma'ada dzalik, selain yang sudah disebutkan. Itu banyak sekali jumlahnya, banyak sekali. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai ya menyatakan ada 600 sunnah. 600 sunnah dalam 4 rakaat yang dilakukan seseorang. Insyaallah ya. Atau khamsumiyah, 500 sunnah. 500 sunnah pada 4 rakaat yang kita lakukan. Ada 500 sunnah, khamsumiyati sunnatin. Dan itu sampai dibuat buku tersendiri. Ya, judulnya khamsumiyati sunan atau sunnah. Ya, itu yang semana dengan itu. Intinya ada kalimat khamsumiyati sunnatin. Dan itu disyarah atau dijelaskan, dituliskan penjelasannya oleh salah seorang alim ulama dari Indonesia, Ustaz Lukman namanya. Dan itu dicetak di beberapa penerbit di Indonesia. Baik, intinya ada 500 sunnah. Kalau mau kita hitung secara terperinci. Nah, di antaranya misalkan iftitah, doa iftitah, kemudian membaca amin, membaca ta'awudz, membaca amin, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, kemudian doa ruku, doa sujud, doa ketika duduk di antara dua sujud, kemudian ya mengangkat tangan ketika takbir, termasuk takbir perpindahan antar rukun, lafal sami Allah liman hamidah. Itu sunnah seluruhnya, sunnah hayat. Andaikan ditinggalkan, maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Nah, ini dijelaskan oleh penulis konsekuensinya di kalimat berikutnya. Syarat atau rukun, syarat dan rukun ya tidak bisa ditambah dengan sesuatu apapun. Syarat dan rukun tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Kalau ada orang yang meninggalkannya, maka batal. Batal. Ya. Misalkan ada orang yang ketika sholat sengaja hanya sujud 1 kali. Apakah bisa diganti dengan sujud sahwi? Tidak. Ya. Kalau dia lupa, maka dia wajib untuk menambah sujud itu. Wajib untuk menambah sujud. Jadi rukun itu tidak bisa ditambal kecuali dengan melakukan rukun itu. Rukun tidak bisa ditambal kecuali dengan melakukan rukun itu. Ada orang yang lupa baca Al-Fatihah.
ya, dia sudah berada di rakaat kedua, maka rakaat pertama dianggap tidak sah. Rakaat kedua menggantikan posisi rakaat pertama. Misalkan, andaikan seorang lupa membaca Al-Fatihah. Atau ada orang yang lupa sujud, hanya sujud satu kali saja. Ada orang yang hanya sujud satu kali. Dia ingat ketika sudah berdiri, maka dia wajib untuk turun lagi, sujud sekali lagi. Wajib untuk sujud sekali lagi. Dan tidak bisa dia mengatakan, oh nanti saya ganti saja dengan sujud sahwi. Tidak bisa. Karena rukun ini tidak bisa ditambal dengan apapun, kecuali dengan melakukan rukun itu sendiri. Begitu pula dengan syarat. Ada orang yang lupa tidak wudhu sebelum sholat, atau lupa mengenakan pakaian yang ada najisnya. Maka dalam hal ini sholatnya tidak sah. Baik, ini terkait syarat dan rukun. Kemudian ab'ad. Ab'ad sebagaimana tadi sudah kita paparkan, maka ditambal dengan sujud sahwi. Bisa ditambal, artinya bisa dilengkapi lah kekurangannya dengan sujud sahwi. Dan di sini penulis menjelaskan, tata cara ringkas sujud sahwi adalah dua sujud sebagaimana sujud dalam sholat, artinya gerakannya sama, bacaannya pun sama. Jadi hukum asalnya, sujud sahwi itu bacaannya sama dengan sujud ketika sholat. Dilakukannya kapan? Dilakukan setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, ya, kita sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk di antara dua sujud, membaca Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la. Kemudian Allahu Akbar lagi, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sujud sahwi. Nah, sujud sahwi di madzhab Syafi'i seluruhnya dilakukan sebelum sholat. Baik dia ini lupa atau ragu-ragu ataupun sengaja meninggalkan ab'ad atau lupa rakaat, ragu-ragu akan rakaat yang dia kerjakan, sama. Ya, sunnahnya sebelum salam. Andaikan dilakukan setelah salam maka tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Baik. Kemudian sunnah hayat, ketika seorang meninggalkannya maka tidak ada konsekuensi apapun. Ya, hanya berkurang saja pahalanya begitu. Atau dia terluput dari pahala. Terluput dari pahala. Oleh karena itu di sini disampaikan wa tarkis sunnah yafutul ajr. Ya, meninggalkan sunnah hayat ini, ya, seseorang terluput dari pahala dan tidak disyaratkan untuk sujud sahwi. Andaikan dia sengaja sujud sahwi, maka batal sholatnya. Ada orang yang ketika sholat subuh misalkan tidak dikeraskan bacaannya, kemudian dia sujud sahwi. Ketika ditanya kenapa sujud sahwi, saya tadi baca suratnya tidak saya keraskan ketika jadi imam, maka saya sujud sahwi. Maka kalau dia sengaja melakukannya dan tahu hukumnya, maka batal. Tapi kalau tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Sebagian orang begitu, ada yang tidak tahu hukumnya. Intinya apapun yang lupa dalam sholat dia sujud sahwi. Padahal tidak semua lupa, tidak semua perbuatan yang ditinggalkan itu sujud sahwi. Ada kalanya malah membatalkan kalau sengaja dan tahu hukumnya. Ya. Baik. Nah, kita masuk pada sifatus shalah. Nah, ini diantara keunggulan dari kitab kita ini, yang mana sangat cocok sekali diajarkan kepada masyarakat awam. Ada pembahasan khusus terkait sifatus shalah. Kita akan disajikan runutan perbuatan sholat mulai dari takbir sampai salam. Dan itu tidak kita jumpai pada matan-matan yang lainnya, yang semisal atau selevel dengan matan kita ini. Misalkan kita Safinatun Najah. Tidak akan kita jumpai pembahasan tata cara sholat secara lengkap. Meskipun dijelaskan rukun, kemudian syarat, tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat yang runut. Bahkan di matan yang lebih atas, misalkan Mukhtasar Abi Syuja atau Al-Yaqut An-Nafis. Ya, bahkan di matan seperti Minhajut Talibin misalkan. Ya, Minhajut Talibin itu tidak disajikan. Nah, ini sekali lagi mempermudah, karena ada kalanya orang itu tahu rukun, tahu sunnah, tapi perlu digambarkan bagaimana sholat yang benar dari awal sampai akhir. Baik, kita akan kaji. Mungkin ini langsung saya bacakan karena sepotong-sepotong di sini ya, matanya langsung saya gabung dengan terjemahnya. Baik. Wa sifatus shalah, tata cara salat, an yaqula al-musalli usalli fardhu subhi rakataini lillah. Ini hukumnya sekali lagi tidak diwajibkan, ini sunnah, dianjurkan ya. Oleh karena itu di sini saya beri keterangan dianjurkan untuk melafalkan niat dengan berkata semisal usalli fardhu subhi rakataini lillah. Taib. Ini kalau orang ingin salat subuh, kalau ingin salat zuhur ya usalli fardhu zuhri.
Dan sekali lagi tidak diwajibkan dengan bahasa Arab. Andaikan orang yang nggak bisa bahasa Arab mengatakan saya niat sholat zuhur sudah cukup. Baik. Kalimat ini lillah itu sebenarnya tidak wajib juga. Meniatkan jumlah rakaat, meniatkan lillahi ta'ala tidak wajib. Yang wajib kita niatkan dalam hati adalah niat sholat dan niat kefarduan jenis sholat. Kefarduan jenis sholat itu maksudnya ya fardul subhi, fardul zuhri, itu maksudnya. Saya niat sholat fardu zuhur. Saya niat sholat fardu asar dan seterusnya. Kita hadirkan dalam hati kita. Saya tambahkan kalau kita ingin menjadi makmum, maka ditambahkan niat jamaah atau niat mengikuti imam. Adapun kalau sholat sendiri tidak perlu diniatkan munfaridan misalkan, atau saya niat sholat sendiri tidak perlu. Kalau dia jadi imam atau jadi makmum, maka dia tambahkan niat menjadi imam atau menjadi makmum. Dan sekali lagi, kalimat penulis an yaqulal musalli, seseorang yang hendak sholat melafalkan. Ini sekali lagi sifatnya anjuran. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, melafalkan niat ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan dalam rangka membantu hati menghadirkan niat. Tapi andaikan ini tidak dikerjakan tidak masalah. Yang penting dia sudah menghadirkan niat dalam hati sebelum atau ketika takbiratul ihram. Nah, kemudian di sini saya rinci niat apa yang dihadirkan ya. Tadi sudah saya singgung, ketika sholat fardu maka wajib menghadirkan satu niat sholat. Kemudian yang kedua niat kefarduan sholat. Kemudian niat jenis sholatnya apa? Sebagaimana tadi kita sampaikan, saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat fardu asar, dan seterusnya. Adapun jumlah rakaat termasuk lillah tidak wajib. Tidak wajib. Kadang yang membuat orang itu takbirnya terlalu panjang karena terlalu lama di dalam ini ya, dia menentukan jumlah rakaat lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati, adaan dan seterusnya. Kadang membuat takbirnya terlalu panjang. Padahal yang wajib ini hanyalah niat sholat, kefarduan sholat, dan juga jenisnya apa sholatnya. Ini kalau sholat wajib, seperti sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah, maka sholat sunnah terbagi dua. Ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu ataupun sebab, ada sebabnya, ada waktu khususnya, seperti sholat Aid misalnya. Maka yang dihadirkan dua niat saja, niat sholat dan niat jenisnya. Tidak perlu menghadirkan niat sunnah. Ya, menentukan ini sunnah tidak perlu. Dengan mengatakan atau dengan meniatkan saya sholat sunnah tidak perlu. Saya sholat sunnah duha tidak perlu. Cukup menghadirkan niat saya sholat duha gitu aja. Saya sholat tarawih. Itu sudah cukup. Ringkas sekali. Ringkas atau mudah sekali meniatkan sholat itu ya. Kadang ada orang yang berdalih, saya tidak bisa sholat duha ini, saya tidak tahu lafalnya atau saya tidak tahu niatnya. Padahal ketika dia menghadirkan niat sholat duha dalam hatinya itu sudah dianggap niat. Baik, kemudian berikutnya kalau sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu ataupun tidak ada sebabnya yang dikenal dengan sholat sunnah mutlak ya, maka cukup menghadirkan niat sholat saja. Dalam hatinya cukup meniatkan sholat gitu aja, sudah cukup. Baik, ini terkait niat. Dan sekali lagi niat di mazhab Asy-Syafi'i dihadirkan ketika takbir. Ketika takbir minimal kita sadar sedang sholat apa. Kalau sholat zuhur ya kita hadirkan sholat zuhur. Kemudian kita hadirkan kalau sholat zuhur itu fardu. Dan kita hadirkan kalau kita menjadi makmum, kita niatkan menjadi makmum gitu ya. Bagi yang kesulitan menghadirkan ketika takbir, minimal sebelum takbir dia berhenti sejenak, memikirkan dia mau sholat apa gitu ya, minimal. Ini mengacu pada pendapat Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan ini juga pendapat jumhur ulama. Ya. Karena niat menurut Imam Ghazali dan juga menurut jumhur itu bukan rukun tapi syarat. Syarat itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Sebenarnya letak perbedaannya di sana. Para ulama sepakat niat itu wajib. Ya, dari kalangan 4 mazhab secara umum mereka sepakat. Tapi menjadi letak perbedaan adalah di mana letak niat itu? Apakah sebelum takbir ataukah ketika takbir? Mazhab Syafi'i ketika takbir. Karena menganggap takbir atau menganggap niat itu adalah rukun dan rukun itu adalah bagian dari salat yang harus dilakukan di dalam salat. Nah, takbir itu adalah gerbang pertama kita masuk ke dalam salat. Sehingga apa? Dihadirkan ketika takbir. Nah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan ini tidak bisa diganti dengan lafal apapun dan ini rukun salat. Adapun mengangkat tangannya sebagaimana pada posisi yang ada di gambar ini sunnah. Ya, dan posisinya bisa dengan posisi pertama sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Yang kedua sejajar dengan telinga. Artinya apa? Jempolnya
ya, jempolnya itu sejajar dengan telinga. Tidak wajib disentuh ya, tidak wajib disentuh. Jangan kira harus disentuh begitu, tidak. Yang intinya apa? Kita terka atau kita duga, kita kira-kira ya jempolnya itu sejajar dengan telinga, begitu. Kemudian disunahkan untuk menghadapkannya ke arah kiblat, ya, tidak seperti ini, atau dihadapkan ke bawah, begitu ya, keliru. Jadi dihadapkan ke kiblat. Kemudian tidak terlalu rapat, tidak terlalu merenggang, jadi sedang, membukanya sedang. Kemudian disunahkan juga setelahnya bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di antara pusar dan dada. Diletakkan di antara pusar dan dada. Andai kan diletakkan di bawah pusar tidak masalah. Ini pada afdoliyah ya, pada afdoliyah atau pada keutamaan. Mana yang lebih utama? Di madzhab Syafi'i yang lebih utama adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan dada, maaf. Di madzhab Hambali misalkan di bawah pusar malah yang lebih utama. Ya, ada silang pendapat. Oleh karena itu kalau kita ke Mekah, Madinah, Masjidil Haram, kita jangan kaget ya. Ada yang sejajar dengan dada, ada sejajar dengan dada pun ada, pasti dada. Ada yang di bawah dada, di bawah atas pusar. Ada yang di bawah pusar malah. Ini ragam perbedaan di kalangan para ulama, dan ini boleh kita katakan khilafnya termasuk khilaf tanawwu. Khilaf yang sifatnya itu variasi aja, variasi dalam melakukan ibadah. Kita boleh melakukan salah satu di antara semuanya, ya. Tapi yang kita pegang satu yang paling utama itu yang mana, begitu ya. Misalkan apa kita pegang yang paling utama seperti pada gambar, itu kita lakukan secara rutin. Walaupun boleh sesekali kita melakukan yang lainnya. Dan tidak boleh kita mengingkari dengan keras orang yang mengamalkan di bawah pusar misalkan atau di atas dada. Dan kemudian setelahnya sunahkan membaca doa iftitah atau dikenal juga dengan doa istiftah. Istilahnya iftitah atau istiftah atau tawajjuh. Karena di dalamnya ada lafal wajah tuh ya. Nah, bisa membaca doa apapun yang datang dari Nabi SAW. Di antaranya yang paling pendek, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ini lafal yang paling pendek. Bisa ditambah dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki, dan seterusnya. Kemudian setelah membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah baik imam ataupun makmum. Nah, dimulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Dimulai dengan membaca ta'awudz. Dan ini sunnah setiap rakaat. Ini saya tambahkan sunnah setiap rakaat. Karena setiap rakaat adalah majelis tersendiri. Meskipun yang paling utama dan paling harus diperhatikan ini di rakaat pertamanya. Rakaat kedua, tiga, dan seterusnya ini sunnah yang di bawah tingkatan yang pertama tadi. Yang paling utama itu adalah di rakaat pertama. Rakaat 2, 3, dan 4 tetap disunahkan. Ya. Tapi tingkatannya lebih bawah. Lafalnya yang paling utama dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru kemudian membaca surat Al-Fatihah baik imam ataupun makmum ataupun munfarid. Dan disunahkan untuk mengucapkan amin pada akhir suratul Fatihah baik imam ataupun makmum termasuk orang yang salat sendiri. Kemudian setelahnya membaca surat pendek pada rakaat kedua dan pada rakaat pertama dan kedua. Pada surat subuh dan seluruh salat. Rakaat pertama dan kedua disunahkan untuk membaca surat pendek minimal dengan satu ayat yang bisa minimal dengan satu surat, benar, atau satu ayat. Minimal satu ayat. Sebagian mengatakan boleh dengan sebagian ayat selama bisa difahami. Sebagian mengatakan boleh dengan setengah ayat misalkan, atau sebagian ayat selama bisa difahami. Tapi lebih utama satu surat secara sempurna. Satu surat secara sempurna. Andai kan ada orang yang membaca potongan ayat atau potongan surat, boleh. Misalkan dia An-Naba, membaca hanya ayat terakhir saja, 31 sampai 40 boleh. Bahkan andai kan ada orang yang membaca setengah ayat pun boleh. Selama maknanya tidak terputus, tidak merusak makna. Ya, misalkan di suratul Baqarah itu kan ada satu surat yang memiliki dua tema misalkan. Kita hanya membaca sebagiannya saja. Apakah yang demikian boleh? Jawabannya boleh, tapi kurang utama. Yang paling utama tingkatannya adalah membaca satu surat secara sempurna. Itu yang paling utama. Karena ada kalanya kalau orang itu membaca sebagian surat, ya, sebagian surat, kadang rawan sekali terjatuh pada kesalahan yang itu umumnya terjadi di kalangan para imam. Ya, ini apa? Memulai ayat dari tema yang tidak nyambung. Kadang dia memulai dari awal halaman, benar, memulai dari awal halaman. Tapi maknanya nggak nyambung kalau mulai dari situ. Harus dimulai dari ayat setelahnya atau dimulai dari ayat sebelumnya. Ya, seperti misalkan yang masyhur, ya, di
awal juz 5, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ya, ada imam yang memulai membaca ya surat ataupun ayat dari juz 5 halaman 1 dari wal muhsanatu. Ayat ini itu tidak nyambung kalau langsung dibaca seperti itu. Nyambungnya bagaimana ya? Disambung dengan ayat sebelumnya. Itu di juz yang berbeda, bahkan di juz 4 akhir tentang ya wanita-wanita yang haram dinikahi. Hurimat alaikum ummahatukum. Tapi itu sedikit contoh saja. Jadi bagi yang mengerti bahasa Arab itu mudah. Yang bagi yang tidak mengerti kadang dia mematok dengan awal halaman, akhir halaman. Padahal awal halaman tidak selalu bersambung maknanya dengan ayat setelahnya. Atau tidak selalu dia itu awal awal pembahasan. Bisa jadi awal pembahasannya itu pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, itu harus diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan yang paling utama satu surat secara sempurna. Tayyib. Dan di sini penulis mencontohkan Al-Ikhlas di antara surat yang paling utama untuk dibaca. Tapi kemudian setelah itu bertakbir untuk rukuk dengan mengangkat tangan dan berdoa saat rukuk dengan doa seperti Subhan Rabbil Azimi wa bihamdi. Atau dia cukup membaca Subhana Rabbil Azim, tidak masalah. Ditambah wa bihamdi juga tidak masalah. Atau dengan doa yang lainnya, seperti Subuhun, atau Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli. Teman-teman kalau ingin membaca ataupun meneliti zikir-zikir yang itu dari ulama Syafi'iyah atau yang dikuatkan oleh ulama Syafi'iyah, maka bisa membaca kitab seperti Al-Adhkar. Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Ini kitab yang sangat populer sekali di masyarakat Indonesia dan dikaji di beberapa majelis. Dan kemudian wa yazidu fis subhi al-qunut. Tadi kita sampaikan ketika subuh ditambah dengan qunut ya. Setelah i'tidal. Dan lafalnya bisa dengan lafal apapun. Nah, di sini lafal yang tadi ini lupa untuk kita bahas ya. Setelah ruku ini i'tidal, baca sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu. Di antara yang disunahkan membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini banyak versi tentunya. Kita boleh baca versi yang manapun yang kita mudah untuk membacanya. Bahkan yang lebih utama adalah menvariasikannya agar kita lebih sadar dengan apa yang kita ucapkan. Divariasikan, zuhur membaca ini, asar membaca ini agar lebih variatif. Ya, kemudian setelah itu membaca qunut subuh. Nah, ini lafal yang paling bagus ya sebagaimana kita sampaikan tadi. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Ini kalau bisa kita hafal ya. Apalagi yang jadi imam ini ya. Walaupun kita ini jadi imam di masjid yang tidak kunut, nah, kalau bisa kita hafal juga. Khawatirnya nanti kita diminta imam di kampung gitu ya. Kalau kita tidak kunut itu malah membuat ya perdebatan di masyarakat begitu ya. Ada yang kadang malah mengulang sholat ya beberapa itu. Saya pernah dapat kasus itu. Ada imam yang tidak kunut. Ya, ini salah satu aktivis mahasiswa dulu di Libya. Tidak kunut ya. Ada jamaah itu mundur ke belakang, ngulang lagi sholatnya. Sampai seperti itu. Padahal ya, dilakukan juga keliru, tidak perlu mengulang begitu. Tapi ya, jamaah kita itu kadang sudah terlanjur menganggap kunut itu bagian dari sholat gitu. Kalau tidak kunut berarti tidak sah. Padahal itu keliru juga sebenarnya, perlu disadarkan atau perlu diedukasi juga. Tapi kita sebagai imam juga harus memperhatikan fikihnya jamaah gitu. Baik. Kemudian setelahnya kita sujud dengan membaca zikir seperti subhanarabbil a'la wa bihamdi. Kemudian bertakbir untuk duduk di antara dua sujud dengan cara iftirash yang paling utama. Dengan membaca misalkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Riwayat-riwayat yang ada itu sebenarnya sampai wa'afini saja. Riwayat-riwayat yang ada itu sebenarnya hanya sampai wa'afini. Adapun wa'fu anni itu tambahan dari Abu Hamid Al-Ghazali, dari Imam Al-Ghazali. Dan tambahan yang bagus sebenarnya. Tambahan yang bagus karena semakna dengan doa-doa sebelumnya. Namun andaikan mencukupkan dengan yang datang dari Nabi, maka tidak masalah dan ini lebih bagus. Riwayat-riwayat yang ada itu hanya sampai wa'af ini. Ya, memang banyak versi, ada yang hanya Rabbi firli warhamni, ada yang ya beberapa lafal dihilangkan, tapi yang dilakukan penulis ini beliau menjamak, mengumpulkan seluruh riwayat ya, jadi hasilnya seperti ini. Kecuali wa'fu anni sekali. Wa'fu anni ini tambahan dari sebagian ulama di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian setelahnya sujud lagi dengan membaca seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian di rakaat kedua salat zuhur, asar, maghrib, isya, ia duduk setelah sujud kedua dan membaca doa tahiyat atau doa tasyahud awal ya. Dengan ditambah lafal Allahumma sholli ala Muhammad.
sunnah abad. Kemudian di tasyahud akhir ia menambahkan salawat atas Nabi dan keluarga beliau, dan yang paling utama salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati, dan seterusnya. Dan salat Ibrahimiyah itu juga ada beberapa versi, ada beberapa riwayat. Riwayat manapun yang kita baca ini tidak masalah selama ada sumber yang valid dan kita bisa meyakini validasinya, atau kita bisa meyakini bahwa itu benar asal dari Nabi. Walaupun sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, boleh kita mengucapkan sholawat yang memang tidak ada landasannya sama sekali, tapi intinya sholawat begitu, tidak masalah. Seperti kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Tapi yang paling utama dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan kita perhatikan di sini penulis menambah dengan Sayyidina ya, menambah dengan Sayyidina. Bisa jadi beliau memandang ya lebih utama dengan Sayyidina. Tapi sekali lagi tadi kita bawakan dua pendapat ya di mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar mengatakan tidak diutamakan gitu, untuk menambah Sayyidina di dalam sholat. Kemudian sebelum salam, setelah tasyahud akhir, disunahkan membaca doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang paling utama dengan membaca doa yang ma'thur yang datang dari Al-Quran ataupun hadis. Seperti misalkan yang dicontohkan penulis, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini di antara lafaz yang bisa kita baca. Atau doa yang masyhur ya, kita memohon perlindungan kepada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, wa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ini kita rutinkan kalau bisa sebelum salam, karena termasuk di antara waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu di antaranya adalah waktu sebelum salam. Disunahkan membaca doa yang kita inginkan dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Atau doa ini juga, Allahumma inni a'udzubika, ini yang saya sampaikan tadi, min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, wa minal maghrami wal ma'tham. Ya, dan doa-doa yang lainnya, dan tidak boleh dengan bahasa Indonesia, harus dengan bahasa Arab. Ya, termasuk doa ketika sujud itu juga dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Kemudian setelahnya dia salam 2 kali, menoleh ke kanan dan ke kiri. Salam pertama menoleh ke kanan, salam kedua menoleh ke kiri. Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa menambah wabarakatuh. Ya. Nah, ini posisi duduk ketika ya duduk di antara 2 sujud ataupun tasyahud awal ya. Yang sebelah kiri yang dikenal dengan posisi iftirash, dan sebelah kanan ini posisi tawarruk namanya. Nah, kita masuk pada pembahasan sholat jamaah. Sholat jamaah setelahnya. Maka mungkin bisa dibacakan. Sholatul tajibus sholat. Ada yang ingin baca? Monggo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, salatul jamaah wa tajibu salatul jama'ati 'alal kifayati fi kulli mahallin. Aqalluha imamun wa ma'mum. Lakin la yuktada bimra'atin wala man ya'riful Fatihata biman yughayyiru harfan minha wala tasihul qudwatu bi man talzamuhu i'adatus salati kamutayammimin asin bisafarih wala yasihu qudwatuhu biman alima butlana salatihi binahwi hadathin aw ikhtilafin fil qiblah ayustaratu an yanwiyal iktida'a bil imam wa anna yataqaddam 'alal imami bi ruknaini fi'liyaini wa la yatakhallaf bihima illa li udrin kaman nasyal fatihata aw syakka fiha ba'da ruku'i imamih aw kana bati al qira'ah fayutimmuha wa yu'dharu ila tamamir rak'ah wa in atammal imamur rak'ata wa huwa fiha wafaqahu wa ata bi rak'atin ba'da salamil imami wa in atammaha qabla faraghil imamina wa in atammaha qabla faraghil imami minar rak'ah raka'a wa wafaqal imam wa an yatawafaqa natmu salatil imami wal ma'mum fayasihul fardu khalfan nafli wa dhuhru khalfal asri wa aksuha. Baik. Masya Allah, ini termasuk pembahasan yang sangat lengkap sekali dan runut yang disampaikan penulis pada bab sholatul jamaah.
Dan lagi-lagi ini jarang kita jumpai pada matan yang selevel dengan An-Nubdhah. Dan ini merupakan keunggulan dari matan kita ini. Beberapa pembahasan sholat jamaah yang kita jumpai ini pembahasannya cukup penting sekali. Terkait kalau kita tertinggal rokaat, terkait kalau kita lupa rukun, sedangkan imam sudah ruku, atau kita ya tertinggal salah satu rukun dari imam. Karena menjadi pertanyaan yang sering ya diajukan oleh jamaah. Tapi tidak kita jumpai di matan selevel Safinatun Najah atau misalkan Mukhtasar Latif misalkan. Maka Masya Allah ini diantara kebaikan ataupun ya kepiawaian dari penulis dalam melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Menulis memulai dari pembahasan apa hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah tentunya ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada 3 pendapat secara umum, fardu kifayah, atau yang pertama fardu ain, pertengahan fardu kifayah, kemudian yang ketiga sunnah muakkadah. Di mazhab Syafi'i sendiri, internal mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah dan itu pendapat yang rajih. Pendapat yang mu'tamad atau rajih adalah fardu kifayah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Minhaj At-Talibin, fardu kifayah. Pendapat kedua, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Taib. Penulis di sini menukil pendapat yang kuat, yakni fardu kifayah. Ketika sudah ada pihak yang melakukannya, menegakkannya, maka gugur atas yang lainnya, menjadi sunnah atas hak yang lainnya. Fardu kifayah di setiap tempat. Fardu kifayah di setiap tempat. Nah, tempat di sini tergantung luasnya. Kalau tempat itu luas, satu kita anggap lingkup yang paling kecil kelurahan. Kalau kelurahan itu luas, maka di masing-masing sisi harus ada jamaah yang menunjukkan syiar. Yang apa? Yang menunjukkan syiar. Misalkan satu kelurahan A, itu kelurahannya luas sekali. Maka tidak cukup hanya di satu tempat saja, harus ada beberapa pelaksanaan sholat jamaah. Tapi kalau tempat itu atau kelurahan tersebut tidak terlalu luas, ada 1-2 masjid saja, maka satu pelaksanaan sudah cukup. Ya, kalau satu kelurahan tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah sama sekali, maka berdosa seluruhnya. Jadi harus ada pihak atau harus ada masjid yang menegakkan sholat jamaah. Dan alhamdulillah di masyarakat kita di Indonesia ini yang mayoritasnya muslim, hampir setiap RW bahkan bukan satu kelurahan malah satu RW. Bahkan kalau di beberapa daerah satu RT, per RT itu ada pelaksanaan sholat jamaah, maka Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kemudian apakah disyaratkan dikerjakan di masjid? Jawabannya tidak. Yang penting menunjukkan syiar. Yang penting menunjukkan syiar. Sehingga kalau misalkan dilaksanakan di tempat tertutup, di rumah, di asrama, tertutup ya, tidak menampakkan syiar. Ada orang pengen sholat ke situ, minder, malu. Ya, maka yang seperti ini tidak menggugurkan fardu kifayah. Yang menggugurkan fardu kifayah, ini kalau dilakukan di tempat yang terbuka. Sehingga kalau ada orang ingin ikut sholat, maka tidak merasa minder, tidak merasa malu. Karena menganggap itu bukan bagian darinya. Misalkan. Ya, ini kalau dilaksanakan di rumah, dilaksanakan di gubuknya sendiri, itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Tapi alhamdulillah juga di negeri kita, setiap masjid itu ada pelaksanaan sholat jamaah. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah, fardu kifayah ini atas siapa begitu ya? Nah, fardu kifayah ini satu atas setiap laki-laki yang memenuhi syarat berikut. Laki-laki, sehingga apa? Perempuan ya tidak ada kewajiban untuk menegakkan sholat berjamaah. Andai kan misalkan, tapi ini nggak mungkin juga ya. Satu kampung perempuan semua tidak mungkin. Ya. Tapi intinya perempuan tidak wajib secara kifayah untuk menegakkan sholat jamaah. Kemudian balik, anak kecil berarti tidak dihitung. Kemudian merdeka, mukim, sehingga apa? Musafir tidak wajib. Ada orang musafir begitu ya, tidak wajib untuk melaksanakan sholat jamaah. Wajib secara kifayah maksudnya. Kemudian pada sholat 5 waktu. Pada sholat 5 waktu. Adapun selain sholat 5 waktu, maka tidak ada sholat yang hukumnya fardu kifayah. Tidak ada sholat yang hukumnya fardu kifayah kecuali sholat 5 waktu. Dan saya tambahkan sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya, bukan qadha. Bukan qadha. Lalu bagaimana dengan sholat jenazah? Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Tapi berjamaah pada sholat jenazah itu sunnah. Bisa dibedakan ya. Sholat berjamaah pada sholat jenazah itu sunnah. Meskipun sholat jenazahnya sendiri itu fardu kifayah. Andai kan ada satu orang sholat jenazah itu sah sudah. Sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Tapi berjamaah pada sholat jenazah itu sunnah. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Apa hukum sholat berjamaah pada sholat Jumat? Sholat berjamaah pada sholat Jumat itu fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain.
Setiap pelaksanaan sholat Jumat itu harus dengan berjamaah. Ya, jadi kalau boleh kita runut ya, hukum sholat berjamaah itu ada 3 tingkatan. Ada yang fardu ain, itu pada sholat apa tadi? Pada sholat Jumat. Tingkatan menengah fardu kifayah itu pada sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya oleh seorang lelaki, balik, merdeka, dan bukan musafir. Kemudian ada tingkatan sunnah yang terakhir ya. Itu seperti sholat jenazah, sholat aid, sholat tarawih, sholat gerhana, dan seterusnya. Nah, maka itu sunnah berjamaah di sana. Sunnah yang ditekankan. Ada kalanya berjamaah itu boleh. Nggak sunnah, nggak wajib. Pada apa? Pada sholat-sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Ada orang laksanakannya berjamaah. Apa hukumnya? Ya boleh. Tapi tidak mendapatkan pahala jamaah begitu kita katakan. Seperti misalkan sholat duha. Sholat duha hukum asalnya itu dilakukan dengan sendiri-sendiri. Andaikan ada yang melaksanakan secara berjamaah, maka apa hukumnya? Apakah sunnah? Tidak. Apakah haram? Juga tidak. Tapi boleh, mubah begitu ya. Kita katakan mubah. Tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Taib. Nah, ini terkait hukumnya. Kemudian yang kedua, penulis menjelaskan tentang jumlah minimal jamaah itu berapa. Jumlah minimal jamaah itu 2 saja, sudah dianggap berjamaah. Imam dan makmum. Dengan catatan makmumnya memenuhi syarat. Atau makmumnya sah melaksanakan sholat. Sah sholat itu intinya dia mumayyiz. Ya, dianggap berjamaah kalau kita bermakmum dengan makmum yang mumayyiz. Jadi kalau kita sholat sama anak usia 4 tahun, itu nggak dianggap jamaah. Dianggap jamaah kalau kita sholat dengan orang yang sah sholatnya, yakni anak yang sudah mumayyiz minimal. Sekali lagi minimal dua orang. Kecuali pada sholat jamaah Jumat, itu minimal 40 orang. Tapi kalau sholat jamaah selainnya minimal 2. Termasuk sholat gerhana misalnya. Sholat gerhana cuma 2 orang, tidak apa-apa jamaah. Sholat tarawih juga demikian. Sholat Idul Fitri juga demikian. Minimal 2. Taib. Namun tidak sah. Nah, sekarang penulis menjelaskan beberapa golongan yang kita nggak boleh bermakmum kepadanya. Nggak boleh kita bermakmum kepadanya. Nggak sah. Yang pertama, laki-laki pada wanita. Jelas. Kemudian orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, bermakmum kepada imam yang Al-Fatihahnya keliru-keliru. Sehingga terjatuh pada kesalahan yang merusak makna. Merubah huruf dari Al-Fatihah. Yang dikenal dengan kesalahan jali. Yang merubah makna. Jadi kita bukan seorang santri, kita juga bukan hafidhul Quran. Kita alhamdulillah bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kita sudah ikut tahsin gitu, ikut program tahsin. Bagus bacaan kita, alhamdulillah. Meskipun secara detail bisa jadi masih ada bacaan tafkhim yang kurang misalkan, atau ada bacaan ro yang kurang fasih misalkan, atau dot yang kurang fasih. Selama tidak merusak makna, ya alhamdulillah kita disebut sebagai orang yang qari. Jadi patokan qari pada bab sholat itu adalah orang yang bisa baca Quran atau baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Itu sudah disebut qari. Lawan dari qari adalah ummi. Ummi itu orang yang Al-Fatihahnya terjatuh pada kesalahan jali. Kesalahan yang merusak makna. Seperti dia membaca tasdid keliru. Tasdidnya tidak dibaca. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Atau membaca ha menjadi kho. Atau misalkan dot susah. Misalkan yang sering terjadi itu zal menjadi zai. Siratal lazina, keliru. Zi itu zai bukan za. Ya, dan banyak lagi. Intinya kesalahan yang merusak makna. Baik itu karena dia merubah huruf ke huruf lainnya, atau dia merubah harokat sampai keliru maknanya, an'amta jadi an'amtu, ya, atau dia mengurangi tasdid. Nah, lalu bagaimana hukum sholat kita? Ya tidak sah bermakmum kepadanya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya kita mengulang sholat. Mengulang sholat solusinya. Kalau misalkan kita tahu setelah sholat. Tapi rata-rata kita tahunya ketika sudah sholat tahunya. Ketika di tengah-tengah sholat, kita sedang sholat, imamnya baca alhamdulillah sudah keliru. Maka dalam hal ini kita boleh mufarokoh. Kita boleh mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Memisahkan diri dari imam. Kita meniatkan sholat itu menjadi sholat munfarid atau menjadi sholat sendiri. Karena imamnya terjatuh pada kesalahan yang merusak makna atau kesalahan lahan jali. Kesalahan lahan jali. Baik. Bagaimana dengan sholat zuhur atau sholat Jumat?
Kalau sholat Jumat, maka mengulanginya. Ini kalau misalkan sholat Jumat ya, kita kan nggak bisa mufarokoh. Kalau sholat Jumat nggak bisa mufarokoh. Karena mufarokoh pada sholat Jumat itu membuat sholat Jumat kita nggak sah kan. Karena sholat Jumat itu kan harus dengan berjamaah. Kalau kita mufarokoh niat sholat sendiri ya nggak bisa nggak bisa dengan sholat Jumat. Sehingga ya kita selesaikan dulu sholatnya dengan imam. Nanti kita setelah sholat mengulang 4 rakaat, mengulang zuhur. Ya, mengulang zuhur bukan mengulang 2 rakaat, mengulang zuhur. Andaikan nih ada imam yang ketika baca Al-Fatihah itu sangat berantakan sekali. Ya, bukan urusan agama, khutbah, kemudian jadi imam juga. Ketika baca Al-Fatihah, wah, keliru. Dan kelirunya sangat fatal sekali misalnya. Maka dalam hal ini kita wajib mengulang setelah sholat nanti, sholat zuhur. Dan secara umum ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya seseorang yang baca Al-Fatihahnya baik, tidak boleh bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya terjatuh pada kesalahan yang merusak makna. Bagaimana Ustaz kalau kesalahannya bukan pada surat Al-Fatihah, pada surat-surat pendek, tidak masalah. Karena surat-surat pendek itu kan sunnah hukumnya. Yang menjadi poin pokok adalah pada surat Al-Fatihah. Ustaz, bagaimana kalau kesalahannya ini tidak sampai merubah makna? Tidak masalah. Ini kesalahan yang merusak makna. Itu yang membuat tidak sah gitu ya. Dan kita nggak boleh bermakmum kepadanya. Nah, kalau sama-sama ummi, beda lagi. Ada orang yang satu masjid itu semuanya nggak bisa Fatihah. Maksudnya apa? Nggak bisa Fatihah dengan benar. Maka seluruh masjid ya sah saja jadi sholat. Yang menjadi permasalahan adalah kalau ada makmum yang bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Ya, dia santri misalkan atau hafizul Quran. Ya, kalau dia nggak bisa menjadi imam, ya sudah jangan sholat di situ misalkan ya. Kemudian di sini juga disampaikan tidak sah pula bermakmum kepada satu orang yang wajib mengulangi sholatnya. Orang yang wajib mengulangi sholatnya seperti orang yang bertayamum dalam safar yang tujuannya untuk maksiat. Tidak sah pula bermakmum pada orang yang ia yakini sholatnya batal. Ya, yang pertama tadi orang yang wajib mengulang sholatnya seperti orang yang bertayamum dalam safar tujuannya maksiat. Safar itu kan membolehkan tayamum. Tapi kalau safarnya untuk maksiat itu dia wajib mengulang sholatnya karena tayamumnya nggak sah itu hasilnya. Karena rukhsah itu tidak boleh diambil pada safar yang sifatnya maksiat. Oleh karenanya ketika orang safar untuk tujuan maksiat seperti tujuannya berjudi, berzina, naudzubillah, atau wanita yang sholatnya sendiri, sholat yang safarnya sendiri, itu juga sebenarnya nggak boleh mengambil keringanan safar. Safar sendiri bagi perempuan itu haram ya. Berarti artinya kan ada orang yang safar sendiri, wanita safar sendiri itu tidak boleh dia jamak qashar termasuk tayamum. Karena itu keringanan yang hanya boleh diambil pada safar yang sifatnya mubah. Safar untuk thalabul ilmi, safar untuk rekreasi, safar untuk berbakti kepada orang tua, mengunjungi mereka berdua misalnya. Itu boleh untuk mengambil keringanan safar. Sekali lagi kalau mereka tayamum ketika safar. Beda kalau mereka wudu. Kalau wudu itu ya bukan keringanan. Kita bermakmum kepada imam yang sholat dengan wudu ketika safar. Ya, meskipun safarnya untuk maksiat, tidak apa-apa sah. Nggak perlu mengulang kita sholatnya. Ini pada ya, safar dan juga dia bertayamum ketika safar. Kemudian tidak sah pula bermakmum pada orang yang ia yakini sholatnya batal dengan pembatalan yang disepakati oleh para ulama seperti hadas atau yang sifatnya itu ijtihadi, ada perbedaan, ada ruang untuk berbeda, seperti perbedaan penentuan kiblat. Ya, kita gali dulu yang pertama. Kita bermakmum kepada imam yang kita yakini batal sholatnya dengan pembatalan yang disepakati para ulama. Misalkan apa? Kentut itu kan batal menurut kesepakatan para ulama. Atau misalkan lagi menyentuh kemaluan itu nggak ada khilaf ya. Yang ada yang sepakat para ulama itu tadi kentut atau buang air kecil. Ada imam yang kita tahu dia kentut tapi belum wudu, maka kita nggak boleh bermakmum pada imam tersebut. Atau kita ketahui ada najis pada pakaiannya, tahu kita ada najis dan itu belum dicuci sama imamnya, ya misalkan, maka sholat kita tidak sah, tidak sah. Ya, Ustadz, bagaimana kalau taunya selesai sholat? Nah, beda. Kalau taunya selesai sholat, maka tidak wajib mengulang. Ini bedanya. Jadi yang tidak sah itu kalau kita tahu sebelum sholat atau ketika sholat kita tahu. Misalkan nih, kita sedang sholat zuhur, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kemudian kita ingat di dalam sholat, loh tadi kan imam ini tidak wudhu setelah kencing misalkan itu kalau ada. Atau loh ini kan imamnya pakai pakaian yang tadi kena muntahan anaknya misalkan. Dan muntah itu secara umum sepakat ya akan najisnya.
Meskipun mengatakan suci, tapi jumhur ulama mengatakan itu najis. Taib. Nah, kita tahu dan kita ingatnya di dalam sholat, maka kita juga wajib untuk memisahkan diri dari imam ketika itu. Karena kalau kita teruskan, tidak sah sholat kita. Nah, berbeda hukum kalau selepas sholat. Selepas sholat, imam mengatakan bahwa bapak, ibu-ibu, saya tadi sholat dalam keadaan belum wudhu. Nah, gimana nih kita sebagai jamaah? Kalau di mazhab Syafi'i tidak perlu mengulang. Yang perlu mengulang hanya imam saja. Kalau taunya selepas sholat. Atau seperti ini, imam memberitahu jamaah sekalian, tadi saya lupa, saya pakai pakaian najis, ya silakan diulang sholatnya. Itu nggak perlu ngulang kita sholatnya, karena kita tahunya selepas sholat. Taib. Ini pertama, pembatal yang disepakati. Yang kedua, bagaimana Ustaz kalau misalkan imam beda keyakinan dengan saya meyakini menyentuh wanita itu batal, Ustaz. Tapi imam meyakini nggak batal. Nah, itu bagaimana solusinya? Misalkan apa, imamnya ini mengikuti pendapat Imam Ahmad dan memandang bahwa saya menyentuh wanita tidak batal kalau tanpa syahwat. Nah, kita memandang menyentuh wanita itu batal. Nah, kalau kita sholat bermakmum kepada imam yang tadi, yang ketika menyentuh wanita itu tidak wudu lagi, menyentuh istrinya tidak wudu lagi, apakah kita boleh bermakmum kepadanya? Kalau di mazhab Syafi'i tidak boleh dan tidak sah sholatnya. Loh, kenapa bisa demikian? Karena yang menjadi patokan di dalam sholat jamaah itu keyakinan masing-masing orang. Keyakinan kita. Kalau kita meyakini sholatnya imam itu batal, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Meskipun imam punya ijtihad tersendiri. Imam mengatakan tidak batal. Ya sudah, sholatnya sah untuk dirinya. Sedangkan untuk saya tidak sah. Saya bermakmum kepadanya tidak sah. Sekali lagi ini menurut imam atau menurut fuqaha atau ulama Syafi'iyah. Mengacu kepada kaidah al-ibratu fis salati bi'tiqadi al-ma'mum. Al-ibrah ataupun patokan keabsahan sholat jamaah itu terletak pada keyakinan makmum. Kalau makmum meyakini imam melakukan pembatal sholat, dan kita tahu itu, maka tidak boleh bermakmum kepadanya. Berbeda kalau kita nggak tahu. Contohnya bagaimana? Kita bermakmum kepada imam yang bermadzhab Hambali, ya, dan kita tahu bahwasanya makmum ini mengamalkan pendapat tidak batalnya wudhu dengan menyentuh wanita. Tapi kita nggak tahu sebelum sholat tadi imam tadi menyentuh istrinya atau tidak, kita nggak tahu. Dan kita tidak punya bukti begitu loh. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa. Yang menjadi masalah kalau kita melihat dengan mata kepala kita atau ada yang laporan. Kita lihat bahwasanya imam tadi ketika menyentuh wanita dia nggak wudhu lagi. Kita melihat langsung. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh penulis. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu bagaimana? Kalau kita nggak tahu, maka sekali lagi tidak masalah, tidak perlu ragu, tidak perlu kita menerka-nerka ataupun suudzon, ya, tidak perlu. Ya, kita menghukum yang zahir. Kalau kita melihat dia nggak menyentuh perempuannya atau menyentuh istrinya, maka tidak apa-apa. Tapi yang sekali lagi menjadi masalah, kalau kita tahu imam tadi melakukan pembatal yang kita yakini itu batal, meskipun imam menganggap itu nggak batal. Ya, seperti tadi yang paling masyhur menyentuh wanita atau menyentuh istri begitu ya. Oke, pembahasan berikutnya itu cukup rinci. Mungkin saya akhirkan di pertemuan berikutnya nanti berbarengan dengan pembahasan sholat Jumu'ah. Insyaallah. Jadi cukup rinci kan, harus ada tabel ataupun bagan ya untuk menjelaskannya. Dan saya khawatir terlalu panjang, oleh karena itu mungkin saya sudahi sampai pembahasan ini. Baik. Monggo, asal tidak ada yang ditanyakan. Monggo nge-raise hand dulu, siapa ini? Ini di mana melihat raise hand-nya ini? Ya, Haris silakan. Ustaz Haris. Ustaz, izin apabila bermakmum